Shalom, selamat berjumpa lagi Shalom. para pemirsa sekalian. Bersama dengan kami, saya Alfred dari Samosir dan Bapak Gunter Sianturi dalam acara menggali kebenaran firman Tuhan dengan tema firman Tuhan untuk hari ini yaitu dalam Kristen tidak sulit masuk surga. Amin. Ya. Shalom Bapak Sianturi. Shalom. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak. Ya. Mengenai dalam Kristen tidak sulit masuk surga. Pasti Ya. sudah ada kepastian ke surga, Pak ya. Ya. Pertanyaan pertama, latar belakang kenapa Bapak bilang tidak sulit untuk masuk surga itu, Pak? Baik. Mohon penjelasan dari Bapak. Para pemirsa, bayangan orang sulit masuk surga. Memang ada firman Tuhan berkata bahwa sempitlah jalan kehidupan dan lebarlah jalan menuju kebinasaan. Tapi dibandingkan dengan dulunya, di mana kalau mau masuk surga itu harus bisa 100% melakukan semua firman Tuhan, baru bisa masuk surga. Tidak berbohong, tidak mencuri, tidak cakap kotor, tidak membunuh, tidak munafik, tidak yang lain-lainnya semua. Kalau dari 1000 misalnya hukum, benar 999, tapi satu saja salah, tidak bisa masuk surga. Itulah hukum dulu, hukum Taurat. Memang kalau hukum berdasarkan hukum Taurat ini, sulitlah masuk surga. Hampir mustahil masuk surga. Itulah yang aku maksudkan sulit. Terus apa bedanya dengan sekarang? Sekarang Tuhan Yesus mengatakan waktu tersalib di kayu salib sudah selesai. Di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa Yesus tersalib di kayu salib itu sudah menghapus dosa seluruh dunia. Amin. Sedangkan yang menjadi penghalang masuk surga adalah dosa. Padahal dosa sudah diampuni Tuhan, sudah diselesaikan Tuhan di kayu salib. Maka dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi di situ hanya percaya. Apa tidak Amin. mudah? Percaya Tuhan Yesus. Memang percayanya seperti apa? Latar belakangnya kan bahwa ada ancaman, yaitu neraka yang sedang menyala-nyala. Dan orang sedang ketakutan karena akan dibakar di sana, karena setiap orang berdosa akan dihukum di sana. Lalu orang-orang mencari siapa yang bisa menyelamatkan. Juga macam-macam yang datang menawarkan diri untuk menyelamatkan. Ada dari sana dia bilang aku bisa menyelamatkan, dari sana aku bisa menyelamatkan. Dan berbagai macam agama di dunia ini dan aliran kepercayaan yang juga menawarkan dalam rangka masuk surga. Yesus juga menawarkan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak lewat aku. Amin. Jika aku sedang mencari sesuatu, yaitu supaya aku tidak masuk neraka, siapa yang bisa menyelamatkan? Lalu Yesus menawarkan diri dan aku melihat Yesus itu sudah pas, maka aku percaya padanya. Itulah yang dimaksud dengan benar percaya. Aku jadikan dia, aku percayai dia, aku ikut dia. Percaya. Maka percaya saya itu diperhitungkan menjadi kebenaran dan saat itu saya dibenarkan. Amin. Itulah yang ditulis dalam Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Mari kita baca dulu. Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Pasal 5, 8, 9 ya Pak ya. Ya. Firman Tuhan,
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Amin. Kita telah dibenarkan. Jadi kita bukan mencari supaya benar kita, enggak lagi. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tadinya kita tidak benar. Dia bilang, sini kau kubenarkan. Amin. Apa itu tidak mudah? Saya sudah mengikut Tuhan kurang lebih 34 tahun dari tahun 87. Tidak sulit. Saya pun bisa berbuat sesuatu itu karena Dia juga yang memberi pertolongan, memberi kekuatan, memberikan tuntunan. Jadi kalau orang mengatakan sulit, bayangannya adalah saya harus bisa berbuat baik supaya bisa masuk surga. Kalau itu yang ada dalam pikiran, memang sulit dan mustahil. Begitu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang tiap hari kita berdosa? Siapa yang tidak pernah berbohong? Sebentar ditanya, masih di mana nih? Sudah dekat ke rumah, padahal masih jauh. Memang sulitlah kalau lewat berbuat baik itu atau melakukan semua perintah Tuhan itu. Tapi Tuhan tidak menuntut itu. Dia hanya minta percaya. Percaya terhadap apa yang dikerjakannya. Amin. Itu saja. Jadi banyak orang berkata, dosaku masih banyak. Lalu dia berdoa, ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami yang banyak itu, supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan kau berikan kepada kami. Amin. Bagus. Tapi sebentar lagi, kalau ada waktu berdoa lagi dia, ya Tuhan Yesus, ampunilah kami atas dosa kami yang banyak itu, supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan kau berikan kepada kami. Nanti berdoa malam itu juga. Nah, dosa yang mana? Memang ada perintah, firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berarti kalau orang mengaku, dosanya diampuni. Di mana kesalahannya sehingga ia terus berdoa, ampuni dosa kami yang banyak ini? Karena ia mungkin tidak tahu firman ini, mungkin tahu tapi tidak percaya. Persoalannya tidak percaya. Kalau dia percaya firman, kalau dia mengaku diampuni, maka dia akan berkata, saya sudah mengaku dosa besar, berarti dosa saya sudah diampuni. Dengan begitu ia berkata, saya tidak berdosa lagi. Amin. Itulah orang seperti ini. Tapi dia pikir dia banyak dosa karena dia harus melakukan banyak perbuatan baik untuk mengimbangi kesalahannya. Tidak. Tidak berbuat amal, tidak berbuat kebaikan untuk mengimbangi dosa. Tidak seperti itu. Kita mungkin berbuat dosa, tapi pengampunan datang dari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada orang berkata, saya tidak tahu. Entah bagaimana nanti. Itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan, dia bilang. Memang untuk membuat masuk surga adalah urusan Tuhan, tapi dia buat syarat-syarat. Syaratnya ialah percaya. Jadi jika dia bilang syaratnya percaya, tergantung kita sekarang. Percaya enggak? Bukan lagi tergantung Tuhan. Jika kita percaya, ya kita selamat. Tidak percaya, tidak selamat. Ada orang berkata, hanya kemurahan Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa. Jika Tuhan bermurah hati kepada kita, ya kita masuk surga. Kita selamat. Tapi dia tidak ngerti. Dia pikir kemurahan itu sepertinya nanti pada waktu penghakiman, lalu dia periksa satu-satu, lalu kemudian, murah hati nggak saya? Oh, oke lah. Kau baik, jadi masuklah surga. Itu dia pikir begitu. Kemurahan Tuhan itu, anugerah Tuhan itu ialah Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus Tuhan kita. Dia sendiri berubah menjelma menjadi manusia. Amin. Dan mati di kayu salib untuk penebusan dosa kita. Itulah anugerah, itulah kemurahan Tuhan. Bukan kemurahan Tuhan itu nanti, tidak. Kemudian ada orang, nantilah kita
Kita tidak tahu nanti aja setelah tua. Tidak. Kita tidak tahu kapan kita mati. Jadi kalau sekarang kita telah persiapkan diri, kapanpun kita mati, kita pasti masuk surga. Amin. Pasti masuk kerajaan Karena surga. penentuan masuk surga itu bukan nanti, sekarang. Iya. Makanya dibilang Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Yohanes pasal 10 ayat 28 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi Amin. sekarang dia Amin. bilang, dikasih tahu bahwa orang-orang percaya itu pasti tidak binasa. Iya, amin. Jadi sekarang sudah dipastikan. Walaupun belum kiamat dunia, walaupun nanti penghakiman, tapi sekarang orang yang percaya itu pasti tidak binasa. Iya, amin. Jadi sekarang penentuannya. Nah itu kira-kira. Ada pertanyaan lain? Nah, pertanyaan nomor 2 Pak, begini Pak. Dengan apakah dosa itu dihapus Pak? Ya. Mohon penjelasan dari Bapak. Silakan, Dengan Pak. apa dosa dihapus? Iya. Sekali lagi, dosa tidak bisa dihapus karena perbuatan baik mengimbangi atau membalas perbuatan jahat. Tidak bisa. Kalau kita berutang, ya dosa, utang harus dibayar. Nggak bisa dibayar utang ke sana dengan berbuat baik ke sini, nggak bisa. Kita berutang ke sana, bayar utang. Jadi dengan kata lain, kalau dosa mau diampuni, mau dihapus, tidak bisa dibayar dengan apa? Dengan apa? Dengan darah. Jadi Yesus telah melakukan penebusan dosa di kayu salib. Dengan matinya dia, darahnya tercurah menjadi penyucian bagi semua manusia di dunia ini. Jadi dosa diampuni, dosa dihapus hanya dengan darah anak domba. Darah Tuhan Yesus. Tidak Ya. bisa dengan perbuatan baik. Itu kira-kira. Pertanyaan nomor 3 Pak, begini Pak. Kapankah penentuan ke sorga dan ke neraka? Ya. Atau waktu masih hidup atau setelah mati? Ya. Bagaimana itu Pak? Mohon penjelasan Memang- dari Bapak. Memang Silakan. banyak orang berpikir bahwa pastinya masuk surga atau tidak itu nanti setelah mati. Tidak, saudaraku. Lazarus dan orang kaya itu begitu mati, Lazarus langsung dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu mati, langsung dibawa setan ke neraka. Jadi nggak ada penentuan nanti. Itu penghakiman itu berupa penghakiman bagi mereka yang mau mendakwa atau memprotes. Tapi penentuan masuk surga itu sekarang. Iya. Anda percaya, Ya. Percaya. pasti selamat. Amin. Hanya percaya Yesus. Lalu kalau Ya, Anda Tuhan berkata, Yesus. wah Ya. banyak dosa saya orang perampok, saya orang koruptor, banyak dosa saya. Tidak ada persoalan dengan banyak dosa. Iya. Mau 1000 kilo, mau 1 gudang, tidak ada persoalan. Bagi Tuhan Yesus yang dia minta, percayalah padaku. Iya. Amin. Dosamu sudah kuampuni Amin. di kayu salib. Percaya Tuhan Yesus. Iya. Itu saja persoalan. Percaya enggak? Baca dulu Ibrani pasal 7 ayat 10. Pasal 10 ayat 17. Ibrani pasal 10 ayat 17. Firman Tuhan, dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Aku tidak mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahannya. Amin. Sudah lupa Tuhan. Amin. Bagi orang-orang yang percaya itu. Ya, Tidak diingat-ingatnya lagi. Jadi kalau Tuhan tidak mengingat-ingat, kenapa kita masih ingat-ingat? Karena salah kita sendiri. Kemudian sekarang, jadi sekarang penentuan kita masuk surga atau ke neraka. Baca dulu Roma 8 ayat 1. Firman Tuhan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekarang, Amin. dia bilang, sekarang. Ya. Sekarang artinya hari ini.
saat ini Anda bertobat, saat ini Anda percaya, Amin. tidak ada lagi penghukuman. Iya, amin. Sampai mati kapanpun, Iya, tidak ada amin. penghukuman. Jadi penentuannya bukan nanti, tapi sekarang. Baik, dan lagi Ada, pertanyaan. Pak. Pertanyaan nomor 4 untuk selanjutnya. Semudah apakah masuk surga itu, Pak? Mohon penjelasan dari Bapak. Semudah apa? Iya. Memang mudah. Bergulingnya percaya saja. Di dalam percaya, keyakinanlah, yakin. Iya, amin. Yakin. Anda yakin misalnya saya Sianturi. Yakin nggak? Belum ada perbuatan. Yakin. Yakin nggak Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Iya. Yakin nggak Tuhan sebagai Yesus juru selamat. sudah mengampuni dosa Anda? Sebagai Tuhan. Amin. Itu saja, soalnya keyakinannya. Amin. Memang kalau sudah yakin, kita diubah lagi menjadi manusia baru. Manusia baru dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, ciptaan baru. Dan ciptaan baru itu artinya tadinya dia singa, diubah menjadi domba. Iya. Tadinya singa mengajar daripada lembu, mencari mangsa, makanannya lembu. Sekarang dia berubah menjadi domba, makanannya rumput. Tadinya dia orang yang sering berbuat jahat, diubah jiwanya, diubah perangnya, diubah pikirannya, lalu dia menjadi kesukaan sorga. Jadi itu bukan dalam rangka supaya masuk sorga. Berbuat baik itu bukan dalam rangka masuk sorga, tidak. Iya. Berbuat baik itu kodrat. Kodrat. Saya sudah berubah menjadi manusia yang baru. Kodratnya ialah kehidupan sorga, begitu. Iya. Tapi walaupun saya jatuh, tidak membatalkan keselamatan saya masuk Amin. surga. Benar-benar luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Dia hanya datang dengan anugerahnya, pemberian cuma-cuma. Itu Amin. kira-kira. Ya. Pertanyaan nomor 5 untuk selanjutnya, Pak. Ini pertanyaan terakhir. Bisakah kita pastikan kita masuk surga itu, Pak? Mohon Ya. penjelasan dari Bapak. Ini yang Silakan, sering Pak. ragu orang. Nah, Bagaimana mungkin bisa pasti? Besok kan masih mungkin jatuh dalam dosa. Saudaraku, masuk surga itu udah pasti. Tadi kan Amin. sudah dia bilang dalam Roma pasal 5 ayat 8. Iya. Kita telah dibenarkan dari Amin. muka. Kita telah dibenarkan. Amin. Sudah dibenarkan. Tidak Amin. lagi orang salah, tidak lagi orang tidak benar. Kita sudah benar. Amin. Dan dia bilang, kita pasti, Pasti. Masuk diselamatkan dari Kerajaan murka surga. Allah. Di sana ada kata pasti. Juga tadi Yohanes 10 ayat 28, pasti tidak akan binasa. Ya, amin. Ada kata pasti di sana. Itulah hebatnya kita mengikuti Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, mengikut Yesus itu ada kepastian masuk surga. Amin. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Pasti. Nah, saudaraku, itulah kira-kira firman Tuhan yang boleh kami sampaikan sore hari ini. Terima kasih. Akhir kata pemirsa, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Amin. sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah pasti kerajaan sorga menantikan kita. Amin. Akhir kata kami akan berpisah. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Dan Sampai kerajaan sorga jumpa. beserta kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Maranatha. Shalom.